Bangsa ini sedang berubah. Kita saksikan gedung-gedung pencakar langit menjulang ke awan. Jalan-jalan raya membelah pulau-pulau dan desa-desa. Kemajuan menjadi mantra di bibir setiap orang. Janji akan masa depan yang lebih cerah bagi semua. Namun, dalam derap langkah pembangunan yang tiada henti, timbul pertanyaan mendasar. Untuk siapa sesungguhnya kemajuan ini? Dalam kegilaan membangun negeri modern, perlahan-lahan kita melupakan jiwa bangsa kita sendiri. Identitas yang dahulu dibangun dari keringat dan jerih payah rakyat kecil, kini terasa semakin jauh. Semangat gotong royong, semangat perjuangan bersama dan kemakmuran kolektif perlahan memudar. Digantikan pandangan dingin dan transaksional, di mana angka-angka di atas kertas lebih diutamakan daripada harkat dan martabat manusia. Sering kita dengar para pemimpin berbicara tentang visi besar dan proyek-proyek ambisius. Mereka bicara tentang pertumbuhan ekonomi, investasi asing, dan daya saing global. Tentu, semua itu bukanlah hal yang buruk. Namun, narasi yang dibangun seringkali menutupi kenyataan pahit yang harus ditanggung oleh mereka yang paling lemah. Suara-suara kecil, petani di sawah, nelayan di perahu, pedagang di pasar, tenggelam oleh deru bulldozer dan riuh rendah para elit politik. Kisah mereka dianggap remeh, pengorbanan yang katanya perlu demi kepentingan yang lebih besar. Namun, bangsa yang mengorbankan rakyatnya sendiri demi pembangunan adalah bangsa yang telah kehilangan arah. Bangsa yang kehilangan kompas moralnya. Lihatlah wajah-wajah republik ini dengan saksama. Akan kau temukan kerut cemas di dahi mereka, yang dulu menjadi tulang punggung bangsa. Petani yang turun-temurun mengolah tanah demi menghidupi bangsa, kini hanya bisa memandang sawah warisan leluhurnya, digusur demi kawasan industri atau perumahan mewah. Ia diberi sejumlah uang yang tampak besar di awal, namun sejatinya tak sebanding dengan rasa aman seumur hidup dan warisan untuk anak cucunya. Ini bukan sekadar kehilangan tanah. Ini adalah kehilangan jati diri, terputusnya akar yang telah menambatkan keluarga selama berabad-abad. Inilah kisah bangsa yang membangun masa depan dengan meruntuhkan masa lalunya, setahap demi setahap, dengan luka yang perih. Inilah luka di jantung bangsa kita. Luka yang semakin dalam setiap kali kebijakan baru mengabaikan nasib rakyat jelata. Luka yang lahir dari jurang antara janji kemerdekaan dan kenyataan di bumi pertiwi. Kita pernah berjanji, negeri ini akan melindungi seluruh rakyatnya menjadi tanah keadilan dan kemakmuran bagi semua, bukan hanya segelintir orang. Kisah bangsa yang terluka ini bukan sekadar soal kesenjangan ekonomi. Ini adalah kisah tentang janji yang dikhianati, pengkhianatan terhadap cita-cita luhur pendiri bangsa. Kisah ini harus diceritakan, didengar, dan segera diatasi demi masa depan bangsa yang benar-benar merdeka dan berdaulat. Mari kita bicara tentang manusia-manusia sejati di balik angka-angka statistik kemajuan. Bayangkan kisah seorang petani, sebut saja namanya Pak Budi. Selama puluhan tahun, sawah keluarganya bukan sekadar sumber penghidupan. Di sanalah ia belajar membaca musim, anak-anaknya bermain, dan sejarah masyarakatnya terukir di tanah itu. Lalu datanglah tawaran proyek pabrik baru. Harga tanah yang ditawarkan tidak bisa ditawar. Sebuah pilihan, ambil atau tinggalkan, yang didukung oleh kekuatan surat keputusan resmi. Katanya, ini demi kemajuan bangsa. Kini, Pak Budi kehilangan tanahnya. Ia menjadi buruh harian di proyek pembangunan yang menelan masa lalunya sendiri, menjadi asing di tanah kelahirannya. Sekarang, mari kita arahkan pandangan ke laut. Pesisir yang dulu terbuka bagi nelayan untuk melaut, kini tertutup tembok tinggi dan resor-resor mewah. Laut, sumber kehidupan mereka, kini menjadi komoditas yang dijual kepada penawar tertinggi. Para nelayan terpaksa melaut lebih jauh ke perairan yang berbahaya, membakar lebih banyak bahan bakar demi hasil tangkapan yang semakin sedikit. Sementara keuntungan dari pesisir indah itu mengalir ke kantong para pemodal jauh di sana. Proyek reklamasi yang digembar-gemborkan sebagai solusi perluasan kota justru menghancurkan terumbu karang dan hutan mangrove, ekosistem yang menjadi sumber kehidupan ikan bagi nelayan. Inilah korban-korban sunyi. Penghidupan mereka dikorbankan demi pariwisata yang sama sekali tidak melibatkan mereka. Beralih dari pesisir ke jantung kota, ke pasar-pasar tradisional. Pusat kehidupan masyarakat yang dulu ramai, kini perlahan sekarat. Mereka digantikan oleh supermarket dan hypermarket yang steril, berpendingin udara. Pedagang kecil yang mengenal pelanggannya satu persatu, yang memberi utang saat masa sulit, tak mampu bersaing. Lapaknya yang dulu penuh warna hasil bumi dan riuh tawar-menawar, kini kosong dan terabaikan. Pemerintah menyebutnya modernisasi,
Tapi baginya, ini adalah akhir dari penghidupan. Terurainya jalinan sosial yang selama generasi telah mempersatukan masyarakat. Inilah kemajuan yang menggusur, yang menghapus, yang meninggalkan rakyatnya sendiri. Ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ini adalah babak-babak dari kisah besar yang tragis. Kisah pembangunan yang tuli terhadap jeritan rakyatnya sendiri. Kebijakan-kebijakan disusun di ruang-ruang berpendingin udara, jauh dari lumpur sawah dan asin air laut. Rencana-rencana itu tampak rapi, proyeksi-proyeksi penuh optimisme. Namun mereka lupa menghitung harga yang harus dibayar manusia. Mereka tak melihat air mata petani yang kehilangan tanah, keputusasaan nelayan dengan jaring kosong, atau duka pedagang pasar yang menutup lapaknya untuk terakhir kali. Inilah wajah Jabokang Juri ambisinya sendiri. Apakah akar dari segala ketidakadilan ini? Kita harus menengok politik kita. Seolah-olah kita menjalankan politik tanpa ideologi, tanpa jiwa. Cita-cita luhur yang dulu diperjuangkan para pendiri bangsa kini hanya menjadi slogan kosong, diucapkan saat upacara, namun dilupakan di lorong-lorong kekuasaan. Di manakah semangat Pancasila itu? Di manakah amanat Undang-Undang Dasar 45 yang dengan tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Kini, kata rakyat dalam pasal itu seolah hanya merujuk pada segelintir orang yang berkuasa. Pancasila bukan sekadar 5 sila yang dihafalkan. Ia adalah bintang penuntun, kompas moral bangsa. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seharusnya menjadi penggerak utama setiap kebijakan, setiap undang-undang, dan setiap program pembangunan. Namun, yang kita saksikan adalah panggung politik yang digerakkan oleh kepentingan transaksional dan keuntungan sesaat. Partai politik kini lebih mirip panitia penyelenggara acara, hanya sibuk mengerahkan massa saat pemilu, bukan menjadi kawah candra di muka gagasan dan pejuang kepentingan rakyat. Ideologi digantikan oleh pragmatisme, dan kesejahteraan rakyat digeser oleh kesejahteraan partai, serta para patronnya. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Konstitusi adalah kontrak suci bangsa. Ia adalah janji negara kepada rakyatnya. Namun, kontrak ini dilanggar setiap hari. Ketika limbah industri mencemari sungai, membunuh ikan, dan meracuni air yang diminum rakyat desa, hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat telah diinjak-injak. Ketika kota-kota kita sesak oleh sampah akibat buruknya pengelolaan dan lemahnya kemauan politik, negara telah gagal menjalankan tugasnya. Ini bukan sekadar persoalan lingkungan. Ini adalah krisis konstitusi. Ini adalah kegagalan mendasar negara dalam melindungi rakyat dan tanah airnya, sebagaimana diamanatkan oleh hukum tertinggi kita. Erosi ideologi ini membawa akibat yang sangat berat. Ia menciptakan sistem di mana kebijakan mudah digoyang oleh mereka yang punya uang dan kuasa, bukan oleh kebutuhan mayoritas rakyat. Ia menumbuhkan budaya impunitas, di mana para perusak lingkungan bebas beraksi tanpa takut dihukum. Tanpa fondasi ideologi yang kokoh, negara ini ibarat kapal tanpa kemudi, terombang-ambing di lautan modal global dan kepentingan pribadi. Kita harus menuntut lebih dari para pemimpin kita. Kita harus menuntut kembalinya politik yang berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Politik yang berjiwa dan berhati nurani. Hasil dari pembangunan yang kehilangan jiwa dan politik yang kehilangan arah adalah negeri dengan kontras yang begitu tajam dan menyakitkan. Di kota-kota kita, tampak apartemen mewah menjulang dengan kolam renang berkilauan. Hanya selemparan batu dari pemukiman kumuh yang padat, di mana keluarga-keluarga hidup berdesakan tanpa air bersih dan sanitasi yang layak. Satu sisi jalan memamerkan impian kemakmuran, sementara sisi lainnya menampakkan mimpi buruk dari pengabaian. Ini bukan sekadar jurang antara si kaya dan si miskin. Ini adalah nganga yang dalam dan semakin melebar, mengancam merobek tenun sosial bangsa kita. Inilah geografi ketimpangan, terukir di peta kota-kota kita. Ketimpangan ini melampaui soal tempat tinggal. Ia hadir dalam akses pendidikan, kesehatan, bahkan udara yang bersih. Anak-anak kaum berada bersekolah di sekolah internasional dan mendapat layanan kesehatan terbaik, sementara anak-anak rakyat jelata harus berjuang di sekolah yang kekurangan dana dan menunggu berjam-jam di puskesmas yang penuh sesak. Kaum kaya mampu tinggal di lingkungan eksklusif dengan taman hijau, sementara rakyat kecil terpaksa hidup di tepi sungai tercemar dan dekat tumpukan sampah yang meluap. Inilah ketidakadilan ruang, pembagian hak hidup layak yang tidak adil, menciptakan dua dunia dalam satu bangsa.
Kebesaran sebuah bangsa bukan diukur dari tingginya gedung-gedungnya, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan rakyatnya yang paling lemah. Ukuran sejatinya adalah komitmen pada keadilan dan kemampuan memastikan tak seorang pun tertinggal. Bangsa yang membiarkan rakyatnya menderita dalam kemiskinan dan keputusasaan, sementara segelintir elit berpesta pora dalam kemewahan, bukanlah bangsa yang besar. Itu adalah bangsa yang sedang sakit. Kita tidak bisa terus berjalan di jalan ini. Kita takkan mampu membangun masa depan yang kokoh di atas pondasi ketidakadilan dan ketimpangan. Amarah dan kekecewaan yang tumbuh di kalangan yang terpinggirkan adalah tanda bahaya yang tak boleh kita abaikan. Maka, seruan untuk bertindak adalah jelas dan mendesak. Pembangunan harus didefinisikan ulang. Ia harus menjadi proses yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Ia harus dipandu oleh prinsip keadilan sosial, bukan sekadar logika keuntungan. Suara para petani, nelayan, pedagang kecil, dan seluruh rakyat yang terpinggirkan harus didengar dan ditempatkan di pusat pengambilan kebijakan. Kita harus merebut kembali jiwa bangsa ini dan menuntut masa depan di mana kemajuan berarti kemakmuran untuk semua, bukan hanya segelintir yang beruntung. Inilah tanggung jawab kita bersama, demi negeri yang luka ini dan demi generasi yang akan datang.